Bab 2561. Tidak tertarik lagi. Di dalam menara kecil, Mileye duduk bersila di atas lantai. Di depannya ada buku catatan yang diberikan Quincy padanya. Perubahan kualitatif. Di bawah bimbingan Quincy sebelumnya, 3 pedang telah mencapai perubahan kualitatif, tetapi hanya 3 pedang itu yang dapat mencapai perubahan kualitatif. Selain itu, dia tidak mengetahui terlalu banyak tentang perubahan kualitatif. Dalam buku catatan ini, poin perubahan kualitatif dicatat dengan sangat detail. Apa itu perubahan kualitatif? Artinya, hal-hal berubah dari satu keadaan kualitatif ke keadaan lainnya. Sederhananya, artinya suatu zat telah mencapai batasnya dan menyublim lagi. Seperti tarik pedang penentu hidup dan mati darinya. Ketika mencapai tingkatan tertentu, kekuatan pedang akan mengalami perubahan. Ketika perubahan kuantitatif mencapai hingga batasannya, maka akan melonjak lagi, yang merupakan perubahan kualitatif. Mengenai bidang perubahan kualitatif, Quincy membagi menjadi 2 jenis. Satu adalah perubahan material kualitatif, yang disebut perubahan kualitatif, dan yang lainnya adalah perubahan pemikiran kualitatif, yaitu perubahan spiritual. Ada perbedaan antara keduanya. Singkatnya adalah perubahan kualitatif dalam materi berarti kekuatan akan mencapai sebuah kemajuan, sedangkan perubahan kualitatif dalam pemikiran berarti tingkatan alam sendiri telah mencapai ketinggian yang lain. Sederhananya, yang pertama adalah meningkatkan kekuatan diri sendiri, dan yang terakhir adalah meningkatkan batasan seseorang. Dan tujuan utama sekarang adalah membuat diri sendiri mencapai perubahan kualitatif dalam materi. Di waktu berikutnya, Mileye mulai berlatih dengan semangat. Di dunia luar, 1 hari kemudian, di dalam aula utama Paviliun Xianbao, lelang akan segera dimulai, tetapi hanya ada 10 orang berada di aula. Sangat sedikit. Mengapa? Karena persyaratan Paviliun Xianbao adalah siapapun yang ingin datang untuk berpartisipasi dalam lelang harus memiliki aset terlebih dahulu. Setidaknya harus memiliki 1 miliar jalur dewa bintang barulah memenuhi syarat untuk masuk. 1 miliar jalur dewa bintang ini hanya beberapa kekuatan super teratas di alam semesta Guanxuan yang bisa mendapatkannya. Quincy datang ke depan pintu kamar Mileye. Dia mengetuk pintu dengan pelan. Sesaat kemudian, pintu terbuka, dan Mileye muncul di depan Quincy. Quincy menatap Mileye dan tersenyum simpul, sudah mengalami perubahan kualitatif. Mileye menganggukkan kepala. Quincy tertawa dan berkata, "Ayo kita pergi ke acara pelelangan." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye mengikuti Quincy ke acara pelelangan. Begitu memasuki aula utama, Lexus muncul di depan mereka berdua. Lexus memberikan hormat, "Ketua Paviliun, aku sudah mengatur tempat duduk kamu dan Tuan Muda Ye, ikut aku saja." Setelah mengatakan demikian, dia membawa Mileye dan Quincy ke posisi tengah bagian depan aula utama. Posisi ini memiliki efek visual terbaik. Selain itu, tidak ada orang lain di seluruh barisan pertama, hanya Mileye dan Quincy Qin. Quincy melihat sekeliling dan berkata, "Apakah semuanya sudah hadir?" Lexus berkata, "Mereka yang seharusnya datang sudah tiba." Quincy menganggukkan kepala, "Kalau begitu mari kita mulai." Lexus memberikan hormat dan mundur. Setelah beberapa saat, seorang wanita cantik naik ke atas panggung. Dia memberikan hormat kepada Quincy yang berada di bawah, lalu melirik semua orang di lokasi dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih semua tamu terhormat yang telah datang ke sini. Hari ini, ada 3 senjata surpassing dewa. Semua hadirin, silakan lihat yang pertama ini." Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan sebuah lonceng hitam kecil muncul di tangannya. Lonceng itu hanya seukuran telapak tangan,
seluruh badannya tampak gelap dan diukir dengan kata-kata kuno yang misterius. Lexus berkata sambil tersenyum, nama benda ini adalah lonceng jiwa, berasal dari zaman kuno yang jauh dan termasuk senjata surpassing dewa. Menggoyangkan lonceng ini dapat menangkap jiwa. Sejauh ini, hanya master setengah alam Guanxuan yang dapat sepenuhnya menahan kekuatan senjata ini. Di bawah setengah alam Guanxuan, siapapun yang menjadi sasaran bel ini, akibat yang paling ringan adalah jiwa terpisahkan dan akibat yang berat adalah jiwa spiritual akan hancur total. Saat berbicara, dia melirik semua orang yang berada di lokasi, kemudian berkata sambil tersenyum, harga awalnya adalah 1,5 miliar jalur dewa bintang. 2 miliar. Tetua berjubah hitam yang duduk di pojok kanan tiba-tiba berbicara. 2,5 miliar. 3 miliar. 3,5 miliar. Beberapa saat kemudian, harganya sudah naik menjadi 4 miliar. Mileye merasakan kulit kepalanya mati rasa. Sialan. Apakah ada begitu banyak orang kaya? Beberapa miliar diungkapkan secara santai. Memangnya sawi putihkah? Pada saat ini, Quincy tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah kamu merasa hal itu sangat luar biasa? Mileye menganggukkan kepala. Quincy menepuk bahu Mileye dengan pelan dan berkata sambil tersenyum, alasan mengapa kamu merasa luar biasa adalah karena kamu terlalu miskin dan belum pernah melihat dunia yang besar. Wawasan kamu tidak cukup luas. Ekspresi Mileye tertegun. Tidak bisa membantah. Saat ini, lonceng jiwa dilelang dengan harga 6,7 miliar. 6,7 miliar untuk sebuah senjata surpassing dewa. Tetua itu langsung bangkit dan pergi setelah mendapatkan senjata surpassing dewa tersebut. Mileye melirik tetua itu, kemudian bertanya, apakah ada yang akan membunuh orang untuk merebut harta itu? Quincy tersenyum dan berkata, tidak ada yang berani. Mileye merasa bingung, mengapa? Quincy berkata, pertama, orang ini bukanlah orang biasa. Kedua, benda ilahi apapun yang dibeli di pavilion Xianbao aku memiliki masa perlindungan 1 jam. Dalam 1 jam ini, siapapun yang berani menyerangnya sama saja dengan melawan pavilion Xianbao aku. Mileye menganggukkan kepala, baik, sudah paham. Wanita cantik yang berada di atas panggung itu tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan di telapak tangannya ada sebuah batu seukuran telapak tangan. Ketika melihat batu ini, Mileye tercengang. Karena dia pernah melihatnya sebelumnya, ternyata itu adalah meridian bawaan. Wanita cantik itu tersenyum dan berkata, total ada 3 meridian bawaan dalam kitab suci Tao. Ini adalah yang pertama dari 3 meridian bawaan. Harga awalnya dimulai dengan 2 miliar. Begitu suara wanita itu melesat, seseorang langsung berkata, 3 miliar. 4 miliar. 5 miliar. 6 miliar. Mileye melirik sejenak, lalu berkata, apakah ini sangat mahal? Quincy menganggukkan kepala, meridian bawaan ini ada di dalam kitab suci Tao, yang memiliki nilai penelitian yang sangat tinggi dan meridian bawaan di depan ini adalah kepala dari meridian bawaan. Jika memahaminya secara menyeluruh dan pemahaman tinggi, kemungkinan dapat mencapai setengah alam Guanxuan. Jika ketiga bagian itu digabungkan menjadi satu, itu bahkan bisa langsung mencapai alam Guanxuan. Mileye berkata dengan suara yang serius, apakah alam Guanxuan adalah tingkatan alam tertinggi yang dikenal orang sejauh ini? Quincy menggelengkan kepala, tidak. Mileye terkejut, bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa alam Guanxuan adalah tingkatan alam tertinggi di alam semesta? Quincy tersenyum dan berkata, itu dulu. Aku sekarang telah meneliti tingkatan alam di atas alam Guanxuan. Ekspresi Mileye tertegun, beberapa saat kemudian dia bertanya dengan suara yang serius, apa yang ada di atas alam Guanxuan?
Quincy mengedipkan mata, aku akan memberitahumu setelah kamu mencapai alam Guanxuan. Mileye. Di lokasi, meridian bawaan telah disebut hingga 8,5 miliar. Saat ini, Mileye merasa bahwa jalur Dewa Bintang ini adalah sawi putih, sama sekali tidak berharga. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sudut di sebelah kanan, 10 miliar. 10 miliar. Segera setelah kata-kata ini keluar, semua orang di aula langsung menatap orang yang berbicara itu. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda. Berdasarkan penampilannya, dia tampak seperti pemuda berusia 20-an, sangat muda dan mengenakan jubah hijau yang longgar. Pada saat ini, seorang tetua yang berada di sebelah kiri tiba-tiba berkata, 10,1 miliar. Pemuda itu langsung berkata, 11 miliar. Langsung menambahkan 900 juta. Ketika mendengar ini, tetua itu sedikit mengernyit. Dia menatap pemuda tersebut dan berkata dengan suara yang serak, kamu benar-benar sultan. Pemuda itu tertawa dan berkata, aku memang punya banyak uang. Tetua itu menatap pemuda tersebut, 11,5 miliar. Pemuda itu langsung berkata, 12 miliar. 12 miliar. Wajah tetua itu agak suram, 12,5 miliar. Pemuda itu tertawa dan berkata, 15 miliar. 15 miliar. Begitu kata-kata ini keluar, lokasi lelang langsung sunyi. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Walaupun mereka yang memiliki kekuatan super juga tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa segera mengeluarkan 15 miliar. Wajah tetua itu sangat suram, dia menatap pemuda itu dengan dingin dan tidak berbicara lagi. Pemuda itu tersenyum dan berkata, mengapa sekte Yuanxi berhenti berteriak lagi? Tetua ini adalah wakil ketua sekte dari sekte Yuanxi, Henrico Yuan. Henrico perlahan menutup matanya dan berhenti berbicara. Saat ini, wanita yang berada di atas panggung berjalan perlahan ke arah pemuda tersebut dan tersenyum simpul, Tuan, benda ini milikmu sekarang. Pemuda tersebut melirik wanita itu, lalu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkan kepada wanita itu. Wanita itu meliriknya, dan kebetulan ada 15 miliar jalur Dewa Bintang di dalam cincin penyimpanan tersebut. Wanita ini menyimpan cincin penyimpanan tersebut dan mundur ke panggung. Mileye yang berada di kejauhan berkata, Nona Quincy, apakah kedua benda ilahi ini milik paviliun Xianbao? Quincy menggelengkan kepala, bukan, kami hanya bantu pelelangan saja. Setelah menjualnya, kami mengambil 10% untuk biaya penanganan. 10%. Mileye tercengang, jadi, kalian hanya bantu melelangnya, lalu mendapatkan 1,5 miliar jalur Dewa Bintang begitu saja. Quincy melirik Mileye dengan kesal, menurutmu, hanya bantu pelelangan begitu sederhana. Kami harus bantu mempromosikannya di tahap awal, dan mempromosikannya ke seluruh alam semesta Guanxuan. Mileye berkata dengan suara yang serius, promosi, berapa harganya? Quincy berpikir sejenak, lalu berkata, gratis. Mileye sedikit mengernyit, Quincy cekikikan, paviliun Xianbao kami terkenal di seluruh dunia puluhan ribu surgawi, bantu sebarkan, tidak perlu biaya. Mileye. Quincy melanjutkan, sebenarnya, tahukah kamu mengapa mereka mengirimkannya kepada kami untuk dilelangkan? Karena reputasi, paviliun Xianbao kami memiliki reputasi yang baik dan tidak akan menipu dengan cara tidak benar. Jika mereka memberikan kepada orang lain untuk dilelang. Saat berbicara, dia menggelengkan kepala dan tidak berbicara lagi. Mileye mengerti. Reputasi. Hal ini sangatlah penting. Bahkan dia juga akan memilih paviliun Xianbao. Pada saat ini, wanita di atas panggung tiba-tiba tertawa dan berkata,
semuanya, mari kita lelang benda ilahi terakhir. Suara itu melesat, dia merentangkan telapak tangannya. Di tangannya ada sebuah kotak pedang berwarna ungu. Kotak pedang itu panjangnya 5 kaki dengan lebar seperti tubuh orang dewasa, berwarna hitam dan ungu. Wanita itu tersenyum dan berkata, benda ilahi nomor 1 pada zaman dahulu, kotak pedang pemakaman surgawi. Sekarang berada di peringkat ke-6 dalam daftar benda ilahi dunia. Di dalamnya ada 36 pedang dewa, setiap pedang dewa adalah benda ilahi tingkat surpassing dewa. Selain itu, ada formasi pedang super. Saat berbicara, dia melirik semua orang di lokasi, harga awalnya 10 miliar. Pada saat itu, pemuda yang sebelumnya melelang batu meridian bawaan tiba-tiba berkata, 2 miliar. 2 miliar. Ketika mendengar ini, semua orang di lokasi menatap pemuda tersebut. Pemuda itu melirik Mileye yang berada di samping, tersenyum dan berkata, kamu adalah seorang kultivator pedang, hari ini datang ke sini karena kotak pedang ini, kan? Mileye melirik pemuda tersebut, kenapa? Pemuda itu tertawa terbahak-bahak, tidak apa-apa, aku hanya ingin mengatakan, hari ini kamu mungkin tidak berjodoh dengan kotak pedang ini. Karena, aku benar-benar sangat kaya. Miley menoleh untuk melihat Quincy. Quincy mengangkat satu jari dan berkata, kamu teriak saja. Miley ragu-ragu sejenak, lalu berkata, 20,1 miliar. Ketika mendengar ini, Quincy tertegun, kamu. Miley mengedipkan mata, ada apa? Quincy mendekati Mileye dan berkata dengan lembut, katakan 100 miliar. Mileye terkejut, apakah ini terlalu berlebihan? Quincy sedikit mengernyit, apakah 100 miliar itu terlalu banyak? Aku bisa menghasilkan ratusan miliar sehari dengan santai. Ekspresi Mileye menegang. Quincy tersenyum simpul, jangan kaget, bertahun-tahun yang lalu, aku sudah tidak lagi tertarik dengan uang lagi. Tentu saja, aku masih tertarik dalam menghabiskan uang. Mileye bersambung.